Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik, ayo kita hari ini akan bernyanyi lagu pertama kita, yaitu Gembira di Hati. Seperti lagu ini, kita anak Tuhan harus selalu gembira ya. Gembira untuk memuji Tuhan, gembira untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan satu hal yang penting, gembira untuk melakukan firman Tuhan. Ayo Bang Yakob, kita akan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi, yaitu Dari Terbit Matahari. Kita bangkit berdiri. Sampai pada masa
marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitas ini tertulis di dalam titah pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segalanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan buka Kidung Jemaat nomor 413 dengan judul Tuhan Pimpin Anak-Mu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ke 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu,
meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elia bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja kita. Yang pertama, walaupun keadaan pandemi untuk saat ini kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah, tapi kita tetap mengadakan ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi secara multimedia. Kakak himbau untuk anak-anak sekolah minggu harus siap dan standby setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua, karena kita ibadah setiap hari Minggunya, dihimbau kepada adik-adik juga kita mengumpulkan persembahan setiap hari Minggunya ya.
Yang ketiga, Rabu Gembira. Rabu Gembira kita adakan di jam 16.30 secara multimedia. Yang keempat, yang berulang tahun. Yang berulang tahun dari 13 September sampai tanggal 20 September, yaitu adik kita Adrian Syanipar. Selamat ulang tahun buat Adrian. Yang kedua, adik kita Ernesio Simatupang. Selamat ulang tahun buat Sio. Yang terakhir, kakak himbau juga kepada adik-adik sekolah minggu juga menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Walaupun Tuhan, kami tidak bisa berkumpul di gereja-Mu untuk ibadah, bersekutu dengan teman-teman kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, walaupun kami ibadah secara multimedia. Biarlah Tuhan setiap hari minggunya Tuhan, di jam 8 Engkau hadir di tengah-tengah mereka dalam mengikuti ibadah kami Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka dan kepintaran juga di sekolahnya. Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati orang tuanya, memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang dari Tuhan. Begitu juga dengan nanti firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan, biarlah firman-Mu itu berbuah dalam hati dan hidup kami, agar firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan kepada adik kami, Adrian Syanipar dan Ernesio Simatupang yang berulang tahun. Ya Tuhan, Engkau memberkati adik-adik kami ini, tumbuh kembangnya Tuhan, takut akan Tuhan, sayang keluarganya. Engkau memberkati Tuhan, memberikan kepintaran kepada adik-adik kami ini dan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, pelayan-Mu, Engkau memberkati kami agar pelayan kami baik di hadapan Tuhan. Ampunkan kami segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat Akan Nama Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah lama tidak bertemu di dalam ibadah.
Tapi kita ibadah pada hari ini, kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memampukan kami Tuhan, memberikan kesehatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan turun melalui Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat kami dengar Tuhan masuk ke dalam hati kami, sehingga berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai khotbah, terima kasih yang sudah memberikan ayat hafalan minggu kemarin. Dan kakak mau adik-adik yang lain juga aktif memberikan ayat hafalan. Minggu ini sebelum kita baca firman dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, kakak mau kalian catat ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan minggu depan kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Kakak ulang ya, ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke. Kembali kita buka firman Tuhan yang akan kakak bawakan pada hari ini. Kita ambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sudah ya? Kita membacanya secara bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita tahu kitab ini diambil dari kitab Yohanes. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa Yohanes? Ya, benar. Yohanes adalah para rasul, murid Tuhan Yesus. Dulu Yohanes terpanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus pada saat dia menjala ikan bersama saudaranya. Ya, di mana dia merupakan murid terkasih ya, atau teman terkasih dari Tuhan Yesus. Kenapa dibilang teman terkasih? Karena Yohanes sering sekali dalam beberapa kejadian penting, seperti pada saat Yesus membangkitkan anak perempuan yang sudah meninggal, di sana ada 3 murid Tuhan Yesus, besertanya adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini sering sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat-saat peristiwa penting. Yohanes juga sudah melayani gereja selama bertahun-tahun. Seperti dia melayani di kota Efesus, Roma, sampai dia mengalami penganiayaan, direbus dalam minyak, tapi dia tidak kenapa-kenapa, dia lewat dari penganiayaan tersebut. Makanya dikatakan Yohanes teman teristimewa dan terkasih dari Tuhan Yesus. Yohanes, dia memberitakan Injil untuk melawan berbagai macam ajaran sesat. Yaitu pada masa itu banyak sekali ajaran-ajaran antikristus. Adik-adik tahu antikristus itu apa?
Antikristus itu ajaran yang menolak ajaran Tuhan Yesus. Misalnya, suka mengejek, mengata-ngatain, atau ajaran Tuhan itu tidak diterima. Bahkan kalau kita lihat, jadi kalau sekarang itu banyak juga yang seperti itu antikristus. Makanya kalau adik-adik ada orang yang mengejek atau istilahnya mengata-ngatai mengenai Kristus, bahwa Kristus itu tidak ada, Kristus ini itu tidak baik, ajaran kami yang paling baik, itu walaupun kalian dimusuhi karena kita Kristen, pengikut Kristus, kita jangan berkecil hati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, sama di dalam firman ini, mengajarkan kita kasih. Adik-adik kalau dibilang kasih, tahu nggak sih apa itu kasih? Ya, menyayangi, mencintai. Jadi kalau dibilang kasih itu, kenapa kita harus memiliki kasih? Kenapa kok kita harus sayang sama misalnya adik kita, teman kita? Kenapa? Ya karena Allah, karena Tuhan juga sudah mengasihi kita lebih awal. Jadi kasih itu bukan salah satu sifat Tuhan ya, tapi kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi melebihi. Kenapa kita bilang begitu? Coba, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal, menebus dosa kita, padahal dia tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal-hal yang jahat, mengajarkan kebaikan, tapi banyak yang membenci dia. Tapi Yesus rela berkorban menebus dosa kita, supaya kita murni kembali. Jadi adik-adik, kalau dibilang antikristus itu ya, jadi kalau misalnya pun dia dikatakan melawan atau tidak sepaham dengan kita tidak boleh memusuhi. Karena kasih itu melebihi segalanya. Kasih itu tidak punya syarat. Maksudnya nggak punya syarat apa, Kak? Maksudnya nggak punya syarat itu, kita menyayangi orang bukan karena mau ngambil keuntungan dari dia. Kita mengasihi orang supaya aku nanti dapat sesuatu, supaya aku nanti ditemani. Tidak. Bahkan musuh sekalipun dia tidak suka sama kita harus kasih, kita harus sayangi. Supaya apa? Supaya dia melihat, oh ternyata ini bedanya orang Kristen dengan ajaran yang lain, ini bedanya. Iya, kasih itu adalah Allah. Jadi kalau adik-adik tidak bisa mengasihi sesama manusia, sesama teman kita, berarti adik-adik tidak mengasihi Allah. Adik-adik, kakak juga mau mengajarkan adik-adik tadi kasih tanpa syarat. Bukti mengasihi Tuhan Allah adalah mengasihi sesama kita. Dan kasih juga memampukan kita untuk mengajar, untuk menasehati yang berbuat salah. Jangan karena takut tidak ditemani, jadi yang salah dibiarkan atau ikut-ikutan. Sekarang sering sekali kalau kakak lihat ya, di sekolah-sekolah atau di pertemanan, ngebully temannya. Siapa yang lemah dibully. Jadi biar dia ikut keren, biar dia ikut jadi teman yang baik, dia ikut-ikutan ngebully. Padahal dia anak-anak Allah, sering sekolah minggu, tapi tetap ikut-ikutan. Nah itu nggak boleh. Nah karena kasih itu harus bisa menasehati.
menasehati, jadi menegur teman kita, dan mampu menangis saat teman kita bersedih, mampu bergembira bersama-sama pada saat teman kita bergembira, walaupun kita masih ada dalam suasana yang tidak bergembira, tapi kita ikut merasakan empati atau simpati kepada teman kita. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, kasih juga mengajarkan kita untuk mengasihi musuh atau lawan kita. Kok mesti dikasihi sih? Kan dia ini nggak suka sama saya, dia suka menyakiti saya, nggak ada untungnya saya mengasihi dia. Justru kalau kita mengasihi lawan kita, ibarat ada api di kepala, kita siram air terus, akhirnya api itu padam. Jadi kita berdamai kembali dengan lawan atau musuh kita. Oke, adik-adik perlu kita ketahui, kakak mau ajarkan adik-adik, kita memperkuat kasih, caranya bagaimana? Pertama, ya rajinlah membaca Alkitab. Terkadang kakak heran kalau adik-adik mengatakan, ada yang mengatakan begini nih, buat apa sih ayat hafalan? Yang penting kan kita mengerti atau paham ayat Alkitab itu. Tapi kakak bilang ya, sebenarnya kalau paham dan mengerti itu bagus. Tapi menghafal pun ayat hafalan itu mengingatkan kita kembali. Karena memori kita kan terbatas. Suatu saat kita lupa, oh iya aku pernah menghafal ini. Oh iya, ini tidak boleh. Jadi yang aku lakukan salah. Ayat hafalan itu di dalam kepala memori kita tersimpan. Jadi suatu saat ada teguran langsung pada saat kita melakukan dosa. Itu baca Alkitab, berdoa untuk dimampukan. Biasanya pada saat kita lagi emosi, tidak suka sama seseorang, kita sulit mengendalikan hati kita. Jadi adik-adik berdoa, minta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berdamai dengan hati kita, berdamai dengan musuh dan lawan kita. Ya adik-adik ya. Jadi yang diperlukan juga belajar untuk menyayangi dari hal-hal yang terkecil. Mengalah sama adik. Kenapa? Adik itu saudara kita loh. Bagaimanapun kita mesti harus mengasihi saudara terdekat kita dulu, baru kita bisa mengasihi orang di luar dari keluarga kita. Mengasihi mama, mengasihi papa. Jadi kasih itu bukan cuma harus berkata yang baik, berkata sopan atau lemah lembut seperti minggu-minggu kemarin kita diajarkan belajar sopan kan, tapi kita melakukan dengan perbuatan kita juga yang baik, menolong sesama. Nah, di situ kita diajarkan untuk bisa sama seperti Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, kakak akhiri firman ini, pembacaan firman ini, dan mengenai kasih, bagaimana kasih Allah itu adanya, dan bagaimana kita belajar untuk mengasihi sama seperti Allah. Kakak sudah kasih contohnya tadi. Nah, sekarang kita satukan hati dan pikiran kita supaya firman itu tetap berada di dalam hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada hari ini sungguh luar biasa.
Bagaimana Engkau mengajarkan kami Bapa, memampukan kami untuk kami bisa mengasihi sama seperti Engkau Bapa terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kami selalu yang tak luput dari dosa, tetap Engkau berkati Tuhan dengan kesehatan, berkat melimpah dengan makanan kami, dengan pendidikan kami, orang tua yang baik. Bapa, ajari kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk belajar mengasihi sesama kami. Bagaimana caranya kami mengasihi Engkau Tuhan, bila yang di depan kami, yang kami lihat, kami tidak dapat mengasihi Bapa. Ajar-ajarilah kami Bapa. Biarlah Bapa yang membentuk kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak kebanggaan-Mu, menjadi anak-anak terang yang Engkau bawa Tuhan untuk menerangi sekitar kami. Bapa, pada hari ini juga kami mohon kepadamu Bapa, bagi teman-teman kami yang belum sempat Tuhan mengikuti ibadah multimedia ini, biarlah Bapa yang membuka hati pikirannya Tuhan, mampukan anak-anak kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, untuk bergabung bersama-sama kami di minggu-minggu ke depan. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami buat Bapa. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, menerima berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu menuntun kami melalui firman hari ini, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertutur kata, berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan doa kami ini melalui Yesus Kristus kepada Bapa yang di surga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi di Son Adong Wubong Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.